Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa bi nasrillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir kembali istiqomah untuk melaksanakan ibadah, mengkaji ayat-ayat dan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh para ulama, al-istiqomah afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama dari 1000 karomah. Padahal satu karomah itu dimiliki oleh kekasihnya Allah, oleh walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita bisa istiqomah, insya Allah kita mendapatkan satu fadilah, keutamaan, yaitu 1000 karomah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, sudah sampai kepada bab adab tentang buang air. Jadi qadha hajati, bab tentang bagaimana etika, cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang buang air. Ternyata Islam ini luar biasa. Jadi hukum-hukumnya menjelaskan bukan hanya yang besar-besar, bukan hanya masalah-masalah yang besar saja, masalah-masalah kenegaraan, masalah-masalah ekonomi, atau masalah-masalah ibadah mahdhah saja, tetapi hal-hal yang kaitannya dengan ibadah-ibadah harian, ibadah-ibadah yang merupakan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam hal biologis, termasuk kebutuhan-kebutuhan ketika buang hajat. Ini juga diatur oleh Islam. Jadi Islam luar biasa sempurna, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, bahkan tidur itu sendiri pun diatur di dalam tata cara dalam etika Islam. Maka pagi hari ini kita akan mengkaji tentang adabul liqada'i hajati. Jadi adab, etika, tata krama di dalam buang air. Dalam bab ini biasanya disebutkan kalimat atau istilah dengan al-hajah. Jadi buang hajat. Kalau bahasa Indonesianya biasanya kita mengungkapkan atau mengatakan buang hajat. Jadi bisa kita menggunakan al-hajah sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan iza qa'ada ahadukum lihajati. Iza qa'ada, ketika kalian duduk lihajati, untuk buang hajat. Makanya biasanya kemudian para ulama menggunakan kalimat hajat untuk buang air besar atau buang air kecil. Kadang-kadang juga dalam hukum atau dalam menerangkan masalah ini disebutkan kalimat, yaitu istitohah. Istitohah itu artinya menggunakan tangan kanan ketika kita bersuci. Ketika buang hajat, kemudian kita menggunakan tangan kanannya untuk mengambil air, kemudian dilarang untuk menggunakan tangan kanan menggunakan bebersih. Jadi istitoha itu maknanya adalah larangan menggunakan tangan kanan sebagai alat untuk bebersih, alat untuk istinja.
Kadang-kadang juga para ulama menggunakan kalimat al-kholwat. Kholwat itu artinya menyendiri, menyepi. Kenapa menggunakan kalimat menyepi? Karena orang yang buang hajat itu seyogianya itu menyendiri. Jangan rame-rame. Jangan di tempat yang rame atau di tempat terbuka. Jadi kita buat tempat khusus untuk kholwat, untuk jongkok, untuk duduk dalam keadaan sendiri. Itu namanya al-kholwat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan idza dakhala ahadukum al-khola. Kata Nabi SAW, idza dakhala ahadukum, ketika salah seorang kalian masuk al-khola, ke tempat yang sepi, ke tempat di mana khusus untuk buang air besar atau buang air kecil, atau WC atau kamar kecil. Jadi al-khola itu maknanya adalah tempat yang terpencil, tempat untuk menyendiri, tempat untuk kholwat, tidak boleh ada yang tahu. Maka biasanya kemudian ditempatkan di tempat yang jauh kalau dulu. Kalau sekarang dibuat tempat khusus, yaitu kamar mandi atau WC. Ini namanya al-khola, tempat untuk kholwat, tempat untuk menyendiri, menyepi. Kadang-kadang juga digunakan kalimat al-buraz. Al-buraz itu atau at-tabarruz. Tabarruz itu artinya adalah kotoran atau istinja atau bebersih dari kotoran. Jadi tabarruz itu adalah membersihkan dari kotoran-kotoran. Jadi kadang bab ini dibabkan sebagai qadha'il hajah, sebagai buang hajat. Kadang-kadang menggunakan kalimat istitohah. Istitohah yaitu dilarang menggunakan tangan kanan. Ini namanya istitohah. Kadang-kadang menggunakan kalimat al-khola. Khola yaitu menyendiri, jadi menyepi. Kadang-kadang juga menggunakan kalimat at-tabarruz. Tabarruz itu artinya membersihkan dari kotoran-kotoran, dari najis-najis atau istinja. Ini kalimat-kalimat yang sering digunakan atau bahasa yang sering digunakan di dalam bab ini, bab al-qadha'il hajah, yaitu qadha atau buang hajat. Dalam hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk al-khala, yaitu tadi tempat yang menyendiri, sepi, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Ini maknanya, pelajarannya bahwa memang buang air besar itu sunnahnya jauh dari keramaian, jauh dari penglihatan mata. Ya bisa jauh itu maknanya betul-betul jauh dari kerumunan, atau dibuat sesuatu penutup sehingga tidak ada orang yang tahu. Ini namanya khola. Makanya Nabi idza dakhalal khola, ketika Nabi sudah masuk ke tempat yang sepi, wada'a khatamahu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan atau melepas cincin beliau. Nah, ini cincin yang ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi cincinnya Rasul, cincinnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Atau kalau ada kalimat-kalimat yang dimuliakan seperti kalimat Allah atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain, kalau kita masuk al-khala, masuk kamar mandi atau WC, maka dilepas cincinnya. Nah, termasuk itu juga kalau misalnya kita pakai kaos atau pakaian yang ada tulisannya, misalnya kaosnya ada tulisan sholawat, saking senangnya sholawat, kaosnya saja ditulisi sholawat, atau ditulisi kalimat la ilaha illallah, saking semangatnya. Mungkin pas demo la ilaha illallah itu
pakai kaos tulisannya la ilaha illallah. Nah itu repotnya kalau mau ke kamar mandi, sudah pakaiannya atau kaosnya atau bajunya cuman itu, mau masuk kamar mandi, repotnya itu. Ya syukur kalau ada dalemannya lagi bisa dilepas. Kalau enggak, kelihatannya baik tapi justru malah kita dalam keadaan tertentu mendatangkan dosa. Makanya kita juga harus hati-hati. Misalnya kita bordir kaos dengan tulisan-tulisan yang ada kalimat thayyibah, itu sebetulnya bagus, cuma riskan. Riskannya apa? Kalau dalam hal-hal tertentu kita mau buang hajat jadi repot, jadi susah. Maka kalau mau ditulis ya tulis tulisan yang aman saja lah. Islam itu indah misalnya. Tidak usah kalimat-kalimat yang mengandung kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat Quran. Soalnya apa? Repotnya kalau kita sudah kadung pakai kemudian kita mau buang hajat, justru kita malah berdosa. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Jadi dalam hadis ini disampaikan bahwasanya yang pertama Nabi ketika mau buang hajat itu dakhalal khala, masuk ke tempat yang areanya sepi atau sendiri. Nah, tidak seperti misalnya di kampung-kampung dulu atau dulu sepanjang sungai yang di Demak itu untuk buang hajat. Alhamdulillah sekarang nggak ada. Atau di kampung-kampung biasanya di pinggir-pinggir sungai atau di pinggir-pinggir sawah. Nah, itu namanya bukan al-khala. Karena apa? Masih tampak oleh orang. Harusnya ada penutupnya kalau misalnya di tempat yang terbuka. Atau betul-betul menjauhkan diri dari pandangan orang. Jangan sampai kemudian terlihat oleh orang. Makanya satu di antara kesunahan ketika buang hajat adalah dakhalal khala, masuk ke area yang sepi, masuk ke area khusus yang tidak dilihat oleh orang. Kemudian apa? Ketika ada kalimat-kalimat thayyibah yang menempel di tubuh kita, apakah di cincin, apakah di kaos, apakah di pecis, ataukah di mana saja yang kira-kira nempel ikut masuk ke al-khala, ke tempat WC, maka harusnya dilepas. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau idza dakhalal khala wada'al khatamahu. Ketika masuk ke dalam WC, kemudian Nabi melepas cincinnya. Karena apa? Cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi ada kalimat Allah, juga ada kalimat mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang kedua, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa khataman naqshuhu Muhammadur Rasulullah wa kana idza dakhalal khala wada'ahu. Ini sama hadis yang menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu labisal khataman. Jadi memakai cincin dalam keseharian beliau. Maka ketika cincinnya Nabi Muhammad itu bertuliskan Muhammadur Rasulullah, idza dakhalal khala, ketika beliau masuk ke dalam tempat yang untuk buang hajat, wada'ahu, maka beliau melepasnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala qala. Ini etika yang kedua. Ketika masuk kamar mandi WC, etika yang kedua adalah berdoa. Jadi doa ini merupakan etika ajaran yang luar biasa. Karena di setiap tempat itu ada gangguannya. Di setiap tempat itu ada setannya, termasuk di khala, tempat kamar mandi kita, WC kita. Maka Nabi SAW mengajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah ini kalau kita punya rumah ada WC-nya, ini ditulis di depan pintu supaya mengingatkan. Kadang-kadang mak blusak-blusuk.
Jadi masuknya enggak doa, keluar juga enggak doa. Tapi kalau dituliskan itu bagian dari pengingat. Oh iya, ada doa. Meskipun kita sudah hafal, diingatkan dengan tulisan. Maka setiap kita masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian masuk dengan kaki kiri dulu. Keluar dengan kaki kanan, baru doa lagi. Nah, ini doanya Rasulullah ketika mau masuk. Doanya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Allahumma duhai Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu minal khubusi wal khaba'is, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Karena memang godaannya di kamar mandi itu ya banyak. Jadi ada setan laki-laki, setan perempuan. Sehingga apa? Ini kita berlindung daripadanya. Ini etika yang kedua dari buang hajat, yaitu ketika mau masuk baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke WC. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kamar mandi, kemudian fa ahmil ana, saya, maksudnya Anas yang meriwayatkan hadis ini beliau ngetut ke Kanjeng Nabi, membawakan air yang digunakan untuk istinjanya Nabi. Jadi Anas beserta satu orang lagi yang sebaya dengan dia itu membawakan air untuk istinjanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maknanya bahwa ketika kita minta tolong untuk dibawakan air dalam rangka istinja itu boleh. Kemudian kalau kita misalnya membawakan air untuk orang lain yang digunakan untuk istinja, ini juga harus hati-hati supaya tidak melihat ketika orang lain itu istinja. Sehingga ketika kita bawakan air, cukup dibawakan kemudian kita kembali, tidak ditonggoni gitu. Sehingga tidak kelihatan auratnya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Anas bin Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal khala ataitu bima'in fi taurin aw raqwatin fastanja minhu summa masaha yadahu 'alal ard. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kamar kecil, ke khala, kemudian saya membawakan airnya dalam bejana kecil. Kalau dulu itu ya tempat air dari kulit hewan, jadi dibawakan dari bejana kulit. Lalu beliau beristinja dengan air yang dibawa tadi. Kemudian beliau mengusapkan tangannya ke tanah. Nah, ini setelah istinja, di antara yang disunnahkan itu adalah ketika kita habis istinja, tangan yang digunakan untuk bebersih itu dilapkan atau diusapkan dulu ke tanah. Nah, kalau sekarang ya sabun begitulah. Nah, jadi sudah ada antiseptiknya. Ini Rasulullah SAW dulu belum ada sabun, tapi sudah tahu cara bagaimana menghilangkan bakteri atau virus-virus yang menyertai dari kotoran yang keluar. Makanya Nabi kemudian antivirusnya atau antiseptiknya itu setelah istinja, membersihkan kotoran, kemudian apa? Tangannya diusapkan ke tanah. Ini luar biasa. Dan memang tanah itu bagian dari antiseptik. Dulu orang tua kita kalau ada anaknya luka, itu justru apa? Lukanya itu dikasihkan apa? Debu tanah atau lumpur. Kalau di sawah itu
langsung dimasukkan ke lumpur. Ternyata itu malah antiseptik, sembuh. Ya mungkin ya bisa diteliti yang kesehatan itu. Memang Nabi SAW luar biasa. Jadi untuk antiseptiknya beliau mengusapkan tangan ke tanah. Ya kalau sekarang sudah ada bahan-bahan untuk pembersih, ada sabun dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Para ulama kemudian menjelaskan bahwa di antara mengganti tanah, kalau kita nggak ada, ya sudah pakai sabun itu sudah mencukupi. Jadi setelah kita istinja, kemudian cuci tangannya dengan sabun yang bersih. Inilah Islam. Tata cara Islam di dalam kita keseharian, termasuk bagaimana buang air dan bagaimana kita membersihkan dari kotoran-kotoran. Wa an al-Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhil idawata fantalaqa hatta tawara anni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata perawi hadis ini, ambillah kantong kulit itu. Lalu beliau pergi sampai tidak kelihatan dariku. Lalu beliau buang air besar. Ini maknanya seperti tadi, bahwasanya Nabi ketika mau buang air besar itu dibawakan airnya dari para sahabat. Kemudian beliau menghilang, menjauhkan diri dari pandangan orang. Nah, kalau kita membawakan untuk orang lain, ya kita harus pergi dari tempat buang air tersebut supaya tidak kelihatan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'anaini. Kata Rasulullah, ini satu peringatan yang luar biasa, termasuk peringatan yang keras. Kata Nabi, ittaqu, takutlah kalian dengan la'anaini, dua laknat. Nah, bahasanya saja dua laknat, dua perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allazi yatakhalla fi tariqin nas au dhillihim. Yang pertama, perbuatan yang tercela, yang terkutuk, yang harus dijauhi adalah allazi yatakhalla fi tariqin. Orang yang buang hajat, buang kotoran di jalan. Nah, jalan tempat lewat malah untuk untuk buang air besar atau kecil, enggak boleh. Ini seringkali orang-orang supir-supir kadang-kadang hanya ditutupi dengan mobil aja lalu kemudian kencing. Ini enggak boleh. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau dalam keadaan demikian kemudian tidak istinja karena tidak ada air atau tidak istinja dengan batu, maka dilaknat, bahkan akan mendapatkan siksa dari kubur. Karena kata Rasulullah SAW, di antara sebab siksa kubur adalah orang yang buang air kemudian dia tidak istinja, tidak cebok. Nanti di kubur mendapatkan siksa kubur. Yang pertama, orang yang atau perbuatan yang dilaknat adalah orang yang buang kotoran di jalan. Au zillihim, atau di tempat payon, di tempat di mana orang berteduh. Misalnya halte atau tempat yang di mana sering untuk berkumpulnya orang, berteduhnya orang. Ada wit atau pohon yang rindang yang biasa untuk berteduh orang. Kemudian di situ buang air kecil misalnya, nah, itu adalah sesuatu yang terkutuk. Jadi secara hukum saja itu dikutuk oleh Allah, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahasa hadisnya ittaqul la'anaini, takutlah kalian dengan dua laknat tadi, dua perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang orang iseng atau karena memang tidak tahu ilmunya kemudian pipis sembarangan. Ini dilaknat.
Jadi bukan hanya dilaknat oleh manusia, tapi hukum pun melaknat. Allah Subhanahu wa taala juga melaknat. Wa zadahu Abu Dawud an Mu'adzin radhiyallahu anhu wal mawaridu wal lafdhu ittaqul mala'ina salasah al barazu fil mawarid wa qari'atut tariq. Dalam hadis ini ada tambahan sesuatu yang dilaknat adalah buang air besar di tempat air yang mengalir. Jadi al-barazu fil mawarid, di tempat air yang air itu mengalir. Misalnya di sungai pengairan sawah itu. Biasanya kadang-kadang kemudian ada yang mengambangnya itu. Itu berarti ada orang yang buang hajat di tempat air yang mengalir. Itu sesuatu yang dilaknat. Kadang-kadang petani mau mengairi sawah ternyata ada kotorannya. Ini adalah sesuatu yang dilarang, bahkan dilaknat. Wa qari'atut tariq, kemudian di tempat berteduh. Jadi jalan yang dimana di situ ada orang berteduh, orang yang mungkin kepanasan, kemudian dia berlindung di bawah pohon atau di tempat yang teduh. Maka di tempat-tempat yang dimana sering didatangi orang atau berteduh orang tidak boleh digunakan untuk buang air besar atau kecil. Ini adalah perkara-perkara yang dilaknat. Wali Ahmad an Ibni Abbas au naq'ima'in wa fihi ma dha'fun. Dan juga air yang menggenang. Dalam hadis ini ada tambahan, yaitu naq'ima'in, air yang menggenang, yang tidak ngalir. Tetapi hadis ini tidak kuat, karena kalau air yang tidak mengalir itu di kloset itu kan ada airnya. Nah, ini tidak yang termasuk itu. Jadi kalau memang sesuatu tempat yang digunakan khusus untuk itu tidak termasuk kalimat atau perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab secara harfiahnya adalah au naq'ima'in, yaitu di air yang menggenang, yang tidak mengalir. Maka diterangkan di dalam kitab ini bahwa kalau air yang tidak mengalirnya itu memang tempat untuk khusus buang air, maka itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah air yang tidak mengalir, yang di situ yang digunakan untuk banyak orang selain daripada buang air. Misalnya untuk pengairan atau untuk nyirami tanaman dan sebagainya, atau itu adalah kolam ikan atau apapun, maka di situ tidak boleh meskipun airnya itu tidak mengalir. Kemudian hadis yang berikutnya, ittaqul mala'ina tsalasah ayaquda ahadukum fi dhilli yustazallu bihi au fi tariqin au naq'ima'in. Hampir sama, bahwasanya perkara-perkara yang dilaknat diantaranya tadi. Jadi kalau ada jalan yang dilalui oleh orang, kemudian pipis di situ, atau ada iup-iupan, ada pohon yang rindang, termasuk air yang mengalir, termasuk ketika ada pohon yang sedang berbuah. Nah, pohon yang sedang berbuah juga tidak boleh kita buang air atau buang hajat di situ. Kadang-kadang dulu itu sering orang itu malah bikin ketika ada pohon mangga misalnya pas berbuah, kemudian buang air di situ. Nah, buahnya ditaruh di atas kotoran. Ini kalau orang-orang dulu atau anak-anak dulu kan biasanya jahilnya begitu. Nah, ini yang dilarang. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwadha ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi
wa la yattahadatsa fa innallaha yamqutu ala dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika ada dua orang yang mau buang hajat, maka harus sendiri-sendiri, tidak boleh berbarengan. Apalagi satu kamar mandi, satu WC digunakan untuk dua orang. Ini kadang-kadang terjadi pas musim haji. Musim haji karena toiletnya terbatas, ini terus masuk bareng-bareng. Atau di tempat-tempat misalnya umum, terminal atau pasar, karena saking sudah kebeletnya, ini kemudian bareng-bareng. Ini harus dihindari. Jangan sampai kita masuk al-khola, tempat kamar mandi untuk dua orang, tidak diperkenankan. Bahkan kalau kita itu misalnya bareng ada tutupnya, ini dilarang untuk saling bicara, untuk saling ngobrol. Kalau misalnya di pondok dulu kan karena saking jejer-jejeran, buang air saja sambil ngobrol. Ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang yang diharapkan oleh hukum, oleh syariat itu ketika kita dalam keadaan buang air itu al-khola, betul-betul sunyi, betul-betul kita menyendiri, kholwat, tidak ada yang tahu. Sehingga apa? Karena ini adalah perkara-perkara yang aurat, yang harusnya ditutup, maka betul-betul kita harus menutup diri, menjauhkan diri dari kerumunan orang, dari pengetahuan orang atau penglihatan orang. Ini hukum syara sampai mengatur sedemikian rupa. Kelihatannya ini basyariah biasa, jadi hal-hal yang umum yang manusia. Tetapi dalam hukum itu sangat rigid, diatur secara rapi. Supaya apa? Kita menjadi orang yang punya peradaban tinggi, punya peradaban yang menjunjung etika, menjunjung peradaban, sehingga apa? Kita menjadi orang yang mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu dulu. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, silakan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sering saya alami dan di mana sekarang banyak masih ada, baik masjid atau mungkin di mall atau itu tempat buang hajatnya atau kamar kecilnya, terutama laki-laki. Itu yang bentuknya kloset itu hanya beberapa, tapi yang banyak itu urinoir. Di mana-mana kayak di rest area juga. Nah, itu kadang-kadang saya risih begitu masuk. Itu kan sebenarnya ya tidak ada sekat sama sekali, sebelah. Itu hukumnya gimana? Jadi kalau melihat dari hadis ini yang mengatakan bahwasanya ketika ada dua orang yang mau buang hajat disuruh untuk sendiri-sendiri, maknanya supaya tidak kelihatan, juga tidak saling ngobrol. Nah, yang kita lihat urinoir di tempat-tempat umum, apakah itu rest area, terminal, atau bahkan di masjid sekalipun, itu masih sifatnya terbuka dan itu belum al-khola. Jadi belum mencukupi makna al-khola, menyendiri, menutup diri dari pandangan atau penglihatan orang. Makanya kita harus punya konsep urinoir yang memang harus tertutup. Karena bahasanya hadis itu adalah al-khola. Idza dakhala ahadukum al-khola. Ketika salah seorang kalian masuk ke tempat yang sepi, yang tidak terlihat pandangan mata, yang tidak terdengar oleh suara manusia. Jadi memang harus tertutup, senyap. Sehingga apa? Ini harus menjadi pemikiran kita, khususnya untuk masjid-masjid, supaya ya tadi memenuhi standar al-khola. Standar al-khola. Kalau yang tempat umum barangkali mungkin ya kedepannya, tapi yang paling urgent itu masjid-masjid dulu harus memenuhi standar al-khola.
Makanya kalau membuat urinoir ya tadi tertutup, kemudian tidak terlihat oleh kanan atau kiri. Memang mungkin butuh tempat, tetapi itu yang standarnya yang disampaikan oleh syariat. Jadi sekali lagi bahasanya al hadis itu idza dakhala ahadukum al khala. Khala itu maknanya apa tadi? Satu, menyendiri, menyepi, tidak terlihat oleh pandangan orang lain. Maka kalau masih terlihat oleh orang lain, bahkan jejeran sampingnya saling melihat, bahkan bisa melihat tentang kemaluannya misalnya, kemaluannya bisa terlihat. Nah, ini jelas tidak memenuhi standar al-khala. Bahkan ini termasuk membiarkan aurat itu terlihat, dan ini termasuk dosa. Maka bagaimana upaya kita punya konsep urinoir atau WC yang memang tertutup, khususnya untuk yang laki-laki. Ya kalau mau misalnya keterbatasan tempat minimal agak tinggi lah. Itu saja sebetulnya belum memenuhi al-khala karena masih kelihatan pandangan. Maka kalau bisa betul-betul memenuhi standar daripada tadi idza dakhala ahadukum al-khala. Ketika salah seorang dari kalian itu masuk ke dalam tempat yang tertutup yang tidak terlihat oleh mata. Saya kira itu. Mungkin ada yang nambahkan. Kalau tidak ada kita tutup aja. Terkait dengan masalah ini maksudnya sudah banyak. Apa masih ada kelanjutannya?